Shalom sahabat Katolik. Mari kita pahami secara benar tata cara mengikuti Ekaristi di gereja. Yang pertama, masuk ke gereja membuat tanda salib. Jangan terburu-buru, tetapi hayatilah dan syukurilah bahwa karena rahmat baptis kita bisa bergabung ke dalam persekutuan gereja. Jangan membiasakan memberi air suci kepada orang lain dengan mengulurkan jari kita. Ketika kita dibaptis, kita dipanggil dengan nama pribadi kita masing-masing, berarti sangat personal. Maka tanda salib jangan dibuat dengan asal-asalan. 2. Perayaan Ekaristi atau Misa Kudus adalah rangkaian doa. Maka tanda salib hanya dilakukan pada awal dan akhir Misa Kudus saja, yaitu ketika imam memulai dan mengakhiri misa. Jangan membuat tanda salib banyak-banyak. Tanda salib di sini menunjukkan pada tanda salib biasa dan bukan penandaan dahi, bibir dan dada dengan salib yang tetap harus dilakukan saat bacaan Injil. 3. Ketika doa pembuka, sampaikanlah ujuk pribadi kita dalam hati. Singkat saja, sambil mengaminkan doa yang dibawakan imam. Tuhan sudah tahu masalah kita, jadi tidak perlu bertele-tele. Pada zaman dahulu, kesempatan ini diisi dengan doa spontan oleh umat yang hadir, yang akhirnya ditutup oleh imam. Kesempatan lain yang bisa dilakukan untuk menyampaikan wujud pribadi adalah ketika doa umat pada waktu yang disediakan. 4. Tanda salib yang dibuat sebaiknya tanda salib besar, yaitu dengan menyentuh dahi, pusar, dan bahu kiri kanan sebagai lambang inkarnasi Kristus. Tidak membuat tanda salib ketika imam memberi absolusi umum, yaitu semoga Allah mengasihi kita dan seterusnya. Karena yang kita ikuti adalah Misa Kudus, bukan sakramen tobat. Tidak salah membuat tanda salib dengan menyentuh dada ketika berkata putra. 5. Berlutut sebelum duduk. Jangan asal-asalan. Jangan hanya membungkuk kecuali terpaksa dan sesuai dengan kondisi kesehatan. Yang ada di depan kita adalah Kristus sebenar-benarnya dalam rupa roh hosti di tabernakel. Ingatlah sejenak juga akan inkarnasi Kristus. Hosti dalam tabernakel bisa diasosiasikan dengan Kristus dalam rahim Maria. Tentang pakaian yang pantas untuk menghadap pencipta kita sendiri yang ada secara fisik di hadapan kita, kita pasti bisa memilihnya, bukan? Seberapa sopan kita berpakaian mencerminkan seberapa tinggi penghormatan kita pada Kristus dalam tabernakel. Yang keenam, nyanyikanlah Tuhan kasihanilah kami dan kemuliaan dengan penuh hormat. Harap diingat bahwa kemuliaan adalah kidung malaikat di padang Efrata ketika kelahiran Kristus. Jadi mohon dinyanyikan dengan penuh sukacita dan hormat. 7. Bacaan kitab suci yang dibacakan dari ambo atau mimbar adalah waktu Allah berbicara dan kita mendengarkan, yaitu menyimak dengan penuh perhatian. Jika paroki kita menyediakan teks misa, kita lebih baik membaca kutipan bacaan sebelum misa dimulai. Tatap lektor atau imamnya karena Allah sedang berbicara pada kita. Komunikasi yang baik dalam percakapan adalah saling menatap, bukan? Pembacaan Injil dan bukannya homili adalah puncak liturgi sabda. Harap diingat, suara yang kita dengar adalah suara Kristus sendiri, karena imam bertindak in persona Christi, mewakili Kristus sepenuh-penuhnya. 8. Mohon menyanyikan kudus dengan sepenuh hati, dengan keagungan, jangan asal-asal.
Dikarenakan bahwa ketika menyanyikan atau mengucapkan kudus, kita bergabung dengan seluruh penghuni surga yang memuji Allah tak henti-hentinya. 9. Ketika konsekrasi, inilah tubuhku, inilah darahku, atau ketika hosti diangkat dan piala diangkat, kita boleh mengangkat kedua tangan yang terkatup seperti ritus ibadat di pura Hindu. Namun berlutut sudah merupakan ungkapan penyembahan. Yang terpenting ketika konsekrasi adalah kita harus menatapnya. Harap diingat, suara yang kita dengar, inilah tubuhku, inilah darahku, adalah suara Kristus. Lagi, hal ini dikarenakan imam bertindak in persona Christi. Jadi, tataplah hosti dan piala itu dengan penuh hormat. Yakinkan pada diri kita kalau itu adalah Kristus sendiri, bukannya sibuk dengan permohonan dalam hati. 10. Ketika imam mengucapkan atau menyanyikan dengan perantaraan Kristus bersama dia dan dalam dia dan seterusnya, ikutilah dalam hati, tataplah hosti dan piala yang diangkat. Ketika amin dinyanyikan dalam bahasa Inggris disebut the great amen, mohon dinyanyikan dengan sepenuh hati, dengan suara terindah yang kita miliki. Dikarenakan bahwa the great amen ini adalah puncak liturgi Ekaristi. 11. Jangan menadahkan tangan seperti imam pada waktu berdoa atau menyanyikan Bapa Kami, karena imam sedang berdoa atas nama gereja atau in persona ecclesia. Sikap yang benar adalah mengatupkan tangan, tanda berdoa. Hayatilah doa Bapa Kami. Sadarilah bahwa rezeki yang kita minta itu terutama adalah roti hidup dalam Ekaristi. Dalam bahasa asli atau Aram, doa Bapa Kami merupakan kata roti, bukan rezeki. Pun dalam bahasa Latin digunakan kata panem, yang berarti roti. 12. Tidak mengucapkan doa presidensial yang boleh diucapkan oleh imam saja. Doa, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Jika imam mengucapkan marilah kita mohon damai Tuhan dan sebagainya sebelum doa ini, bukan berarti kita harus ikut mengucapkan doa. Ucapkan dalam hati saja kemudian diaminkan dengan iman. 13. Ketika menerima komuni, tataplah terlebih dahulu hosti yang diangkat sebelum ditaruh di tangan Anda. Amin harus diucapkan dengan penuh iman. 14. Tidak perlu ikut menghormat ketika imam menghormati tabernakel dan altar juga pada waktu awal misa. Tidak masalah jika kita tetap melakukannya karena merupakan kebiasaan yang saleh. Namun, kalau kita menghadiri misa di luar negeri, jangan kaget kalau di negara tertentu praktik ini tidak dilakukan. 15. Mengambil air suci pada saat keluar gereja tidak perlu dilakukan. Mengambil air suci sebelum kita masuk gereja sebenarnya kurang lebih berfungsi seperti wudu, yaitu untuk menyucikan dan mengingatkan akan baptis. Ketika selesai misa, Kristus yang Maha Suci sudah masuk dalam tubuh kita. Tidak perlu lagi sarana penyucian. Namun demikian, tidak ada salah kalau dilakukan. Asal jangan karena latah, namun harus disertai kesadaran iman bahwa kita kini diutus untuk mewartakan karya salib Kristus lewat perkataan dan perbuatan. Kita harus menjadi contoh bagi orang lain. Jangan takut untuk mensosialisasikan hal-hal di atas pada siapa saja yang menghadiri misa bersama kita. Shalom sahabat Katolik, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambah wawasan iman. Teruslah berbuat baik.